Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepadanya lah kita pantas dan patut bersyukur, yang mana Allah telah memberikan kita banyak sekali nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa kembali berjumpa pada kesempatan kali ini, bisa meluangkan waktu untuk menggali khazanah-khazanah keilmuan tafsir pada era modern dan kontemporer. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah studi kitab tafsir modern dan kontemporer, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan beralih kepada kitab yang tak kalah luar biasa, kitab tafsir pada era modern dan kontemporer yang dikarang oleh Ibnu Ashur. Ibnu Ashur dan kitabnya itu bernama At-Tahrir wa At-Tanwir. Sebagaimana atau seperti apa kitabnya dan juga orang yang menulis kitabnya, mari kita simak penjelasan ini, mari kita telusuri bersama-sama. Baik, sebelumnya seperti yang telah lalu, kita masuk dulu atau kita teliti dulu seperti apa orang yang menulis sebuah kitab tafsir yang sangat lengkap dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Itu merupakan hal yang luar biasa. Tentu juga perjuangannya tak kalah biasa atau tak kalah hebatnya, sangat luar biasa. Adapun penulisnya yaitu Ibnu Ashur. Ibnu Ashur ini merupakan seorang tokoh yang terkemuka yang berasal dari Tunisia. Beliau lahir pada tahun 1879 Masehi dan wafat pada tahun 1973 Masehi. Dan itu artinya beliau hidup atau usianya 95 tahun semasa di dunia. Baik, kemudian Ibnu Ashur ini memang orang yang tak biasa, keluarganya pun tak biasa, dan pendidikannya juga tak biasa. Sangat-sangat menarik. Beliau lahir di keluarga yang cinta akan ilmu pengetahuan, di keluarga yang sangat religius. Beliau lahir di keluarga yang terpandang, yang sangat-sangat memperhatikan ilmu-ilmu pengetahuan, yang mana disitulah beliau mendapatkan pendidikan pertama dari kakeknya, yang membimbing beliau langsung untuk tumbuh dalam khazanah keilmuan ilmiah maupun agama. Beliau juga penghafal Al-Quran, dan kemudian karena kesungguhan dan juga kecerdasan beliau, Ibnu Ashur ini berhasil menembus atau masuk kepada Universitas Al-Zaitunah pada usia 14 tahun. Terbilang cukup muda, yaitulah beliau, Ibnu Ashur, yang kegigihannya bisa mengenyam pendidikan di sana, dan setelah itu karirnya sangat melesat, melunjak meroket, sehingga beliau bisa menjadi dosen di Al-Zaitunah tersebut. Kemudian, dari situlah kita bisa melihat sangat luar biasanya beliau, dan nanti beliau sampai diangkat menjadi mufti di negaranya sendiri pada mazhab Maliki.
Kemudian kita masuk pada latar belakang kenapa Ibnu Asyur ini menulis kitab tafsirnya yang bernama At-Tahrir wa Tanwir. Baik, itu dipengaruhi pada situasi dan kondisi di negaranya yang sangat hiruk pikuk, yang mana negaranya tengah terjajah, berada di bawah tekanan dan eh, terbelenggu begitu. Jadi sangat bergejolak politik di sana. Nah, di tengah rakyat yang memperjuangkan kemerdekaannya, di sanalah Ibnu Asyur menulis kitab tafsirnya yang sangat kritis, analitis untuk menggerakkan dan juga untuk eh, mencarikan solusi. Rasanya patut untuk menulis kitab gitu. Dan juga beliau bertemu dengan Muhammad Abduh, atau pemikirannya juga dipengaruhi besar oleh Muhammad Abduh tentang pembaruan-pembaruan. Di sini beliau menggabungkan atau memunculkan tafsir yang baru dengan pemahaman kritis yang berbeda dengan tafsir-tafsir yang pada zaman klasik. Nah, disinilah beliau menjembatani corak tafsir yang ada agar agar semua makna dari Al-Quran ini tersentuh, kata beliau. Adapun ciri khas dari kitab tafsir beliau yaitu pasti awalannya itu membahas gambaran surah yang akan ditafsirkan secara umum, baik itu nama surah, makna surah, jumlah ayat, asbabun nuzul, di mana turunnya, dan sebagainya. Nah, kemudian metode. Nah, menarik, metode yang beliau pakai ini ada cukup beragam, yaitu beliau menggunakan metode tahlili, kemudian metode naqdi, yaitu metode yang kritis, metode istidlali, argumentatif, dan maqsidi. Nah, pada pembahasan surat antara ayat-ayat, kemudian beliau mengaitkan dengan ayat yang temanya sama, setelah itu dianalisis secara kritis dan memakai argumentatif sehingga memunculkan ijtihad baru oleh beliau sendiri terkait ayat tersebut. Uh, Kemudian itulah menjadikan kitab tafsirnya itu sangat luar biasa. Salah satu yang berkontribusi besar dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam. Nah, itulah. Uh, tapi secara garis besar beliau memang menggunakan metode tahlili. Adapun corak penafsirannya itu lebih menonjol kepada dua hal, yaitu corak kebahasaan atau laun al-lughawi dan corak ilmiah. Corak ilmiah pada penjelasan dalam kitab tafsir beliau. Nah, berarti di situ kita bisa lihat betapa fokusnya dan betapa kritisnya beliau terhadap ilmu pengetahuan sehingga bisa berijtihad memunculkan hal-hal baru uh, pada era modern dan kontemporer. Sangat-sangat berkontribusi tentunya dengan khazanah keilmuan Islam. Jadi itulah sedikit pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai uh, kitab Tahrir kitab At-Tahrir wa At-Tanwir karya Ibnu Asyur ini. Semoga dengan ini kita bisa lebih memperhatikan dan lebih dalam menggali atau memunculkan minat membahas tentang kitab-kitab tafsir serta ulama-ulama atau mufassirnya, sehingga bisa memunculkan semangat untuk kita semua generasi muda. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.